Pada siang hari ini BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2025. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan perekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 2 tahun 2025. Secara Q2Q, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan Q2Q di triwulan 2 lebih tinggi daripada triwulan 1 sebelumnya. Secara year on year, ekonomi triwulan 2 tahun sebelumnya %0,05%. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 secara year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha. Pada triwulan 2 2025 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut mencapai sekitar 63,59% dari PDB. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya, yaitu tumbuh 11,31%, didorong dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung tempat rekreasi seiring dengan adanya hari besar keagamaan nasional, cuti bersama, dan libur sekolah, serta peningkatan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara. Lapangan usaha jasa perusahaan serta transportasi dan pengudangan juga tumbuh tinggi pada triwulan 2 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, secara berturut-turut sebesar 9,31% dan 8,52%. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2025, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,13%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%, informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,53%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,47%. Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci terkait perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar yang pertama, industri pengolahan.
Industri makanan dan minuman tumbuh 6,15%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri seperti produk CPO, minyak goreng, minuman, dan makanan lainnya. Kemudian industri logam dasar tumbuh 14,91%, didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri seperti produk besi dan baja. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 9,39%, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik untuk produk farmasi dan obat tradisional, serta permintaan luar negeri untuk bahan dari barang kimia. Berikutnya, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh seiring meningkatnya produksi domestik dan impor. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang-barang domestik dan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Untuk informasi dan komunikasi tumbuh sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi. Peningkatan traffic data atau komunikasi data dan transaksi elektronik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis. Adapun konstruksi tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas konstruksi. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi yang dibiayai oleh swasta dan rumah tangga. Peningkatan impor bahan baku konstruksi dan realisasi pengadaan semen. Berikutnya, dari sisi pengeluaran, pada triwulan 2 tahun 2025 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,25%. Pada triwulan 2 2025, komponen ini tumbuh cukup kuat, yakni sebesar 4,97%. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik. Selain itu, komponen PMTB juga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB triwulan 2 2025 sebesar 27,83%. Dengan demikian, 82,08% PDB triwulan 2 berasal dari konsumsi rumah tangga dan PMTB. Selanjutnya, pertumbuhan tinggi terjadi pada komponen ekspor dan impor. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara pertumbuhan impor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku penolong baik secara nilai maupun secara volume. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2025, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 2,64% dari 5,12% pada pertumbuhan ekonomi di triwulan 2. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan 2,06% dan net export memberikan sumber pertumbuhan 0,22%.